Pak Bambang, kita lanjutkan. Kemarin itu di DPR Bapak menyebutkan bahwa harganya 5 sampai 10 dolar per ampul begitu. Apakah ini harganya juga nanti sama dengan vaksin mandiri yang kita buat? Ya, tentunya kita belum bisa sebenarnya menetapkan harga karena vaksinnya sendiri kan juga belum ditemukan. Mm-mm. Nah, 5 sampai 10 dolar itu adalah informasi dari Bio Farma terkait vaksin yang baru. Ya, Ah. jadi vaksin baru itu standar harganya antara 5 sampai 10 dolar. Nah, tentunya vaksin yang dikembangkan oleh Eijkman pun itu akan merupakan vaksin baru. Ya, Mm-mm. mungkin harganya bisa lebih murah, tapi tentunya saya tidak bisa jamin pada saat ini. Tapi Mm. yang penting nanti adalah harga yang dibebankan kepada masyarakat. Dan Ya. saya yakin pemerintah akan membuat skema sehingga akses masyarakat terhadap vaksin itu menjadi mudah dan juga terjangkau. Saya yakin itu akan dibuat skemanya mungkin di Kementerian Kesehatan. Oke, itu berarti semacam ada subsidi lah untuk untuk masyarakat gitu ya? Ya, saya yakin itu hal yang biasa ya, karena Mm-mm. untuk imunisasi atau vaksin itu kan banyak juga imunisasi dasar yang harus misalkan diberikan kepada anak-anak masih kecil. Dan Mm-mm. itu tentunya kalau berbayar itu akan menyulitkan orang tuanya dan bisa membuat orang tuanya malas untuk membawa anaknya menjalankan vaksinasi. Mm-mm. Eh, Pak, mungkin bisa dielaborasi dari mana sebenarnya dana anggaran kita untuk mengembangkan vaksin? Karena kemarin di DPR Bapak juga sempat mengeluhkan bahwa sekarang ini kalau soal GERD itu paling banyak justru pemerintah yang nanggung kan 80% begitu. Nah, ini nanti dari mana? Ya, tentunya vaksin ini kan ada 3 tahap sebenarnya. Hmm. Yaitu tahap pertama, ini kalau vaksinnya kita kembangkan di Indonesia sendiri. Tahapan pertama adalah tahap risetnya dan pengembangan, ya R&D-nya. Kemudian tahap kedua adalah tahap produksi, termasuk uji klinis. Dan tahap ketiga itu adalah tahap vaksinasi. Hmm. Nah, tentunya di tahapan awal sebenarnya biaya tidak terlalu besar. Ya, contohnya lembaga Eijkman itu meminta kepada saya untuk tahun ini tolong dianggarkan cukup 10 miliar untuk pengembangan seed vaksin termasuk untuk uji di hewan. Nah, nanti ketika sudah masuk uji klinis dan sekaligus persiapan produksi, uji klinisnya mungkin membutuhkan sekitar 60 miliar ya untuk uji klinis. Karena kan uji klinis ini jumlah relawannya juga harus banyak dan ada asuransi untuk mereka yang ikut menjadi relawan untuk uji klinis tersebut. Nah, tahapan terbesar adalah produksi. Jadi kalau tadi dikatakan misalkan harganya 5 dolar per ampul, dikalikan saja dengan 300 juta ampul yang kira-kira dibutuhkan di Indonesia. Maka akan muncul sekitar mungkin berapa? 15, ya mungkin jauh di atas 15 lah. 20-an triliun ya yang dibutuhkan. Nah, itu dengan asumsi semuanya ditanggung pemerintah. Tapi saya yakin nanti pemerintah akan membuat skema mengenai akses vaksin ini untuk masyarakat. Tapi untuk dari hitungan Bapak tadi kan ini mahal sekali ya, anggaran yang cukup besar begitu. Apalagi sekarang ini kalau Ya. Indonesia itu jauh beda lah sama Korea Selatan. Mereka kalau kontribusi ke R&D kayak GERD gitu cukup besar dari PDB mereka. Ya. Indonesia itu paling banyak maksimal ya pemerintahnya. Jadi apa ya, swasta itu kurang tertarik gitu untuk gabung melakukan penelitian seperti ini. Nah, untuk itu kan nanti kata Bapak bahwa nanti pemerintah akan melakukan perhitungan. Tapi untuk yang sekarang ini Pak, supaya pengembangan vaksin kita itu tidak berhenti gitu. Maksudnya nggak berjalan dalam ketidakpastian. Ya, kalau tahap R&D-nya tidak akan terhenti karena kita sudah mengalokasikan 10 miliar untuk Eijkman, dan itu cukup untuk tahap Cukup. R&D. Kalau sudah masuk uji klinis, produksi itu sudah bukan lagi ranahnya Ristek gitu ya. Itu sudah masuk ranahnya kementerian yang bertanggung jawab terhadap produksi vaksinnya. Ya, dalam hal ini Kementerian BUMN melalui PT Bio Farma. Ya, mungkin uji klinisnya nanti dibantu dengan anggaran dari pemerintah. Ketika sudah sampai produksi dalam jumlah besar yang di atas 20 triliun itu mungkin nanti anggarannya lalu Kemenkes, karena Kemenkes kan pemakai dari vaksin tersebut. Jadi Anda harus bedakan mana yang
pure untuk kegiatan riset, Ya. mana yang untuk produksi dan untuk vaksinasi. Berarti intinya dalam sisi pengembangan sampai uji klinis aman lah gitu ya Pak yang sekarang ini. Aman, Hilirisasinya aman. nanti kita tengok nanti, tunggu komitmen dari Karena pemerintah itu, begitu ya. Pak? Kalau untuk riset sampai uji hewan itu dijamin sudah cukup, Ah, tinggal kita menambahkan nanti untuk uji klinis ya, dan kemudian akhirnya pada produksi. Dan itu nanti bisa dianggarkan di APBN 2021. iya. Ya. Kalau yang R&D yang APBN 2020. Oke, nah Pak ini pertanyaan berikutnya sebenarnya kita mengulang yang pertama tadi. Jadi nanti untuk vaksin yang dari Tiongkok itu bisa dijual secara massalnya itu kapan? Kalau menurut perhitungan dari Bio Farma, Hmm? dengan uji klinis 3 bulan, kemudian masih harus ada tentunya analisa terhadap keberhasilan uji klinis tersebut, kemudian izin edar dari BP POM, diperkirakan paling cepat awal tahun depan, 2021, itu sudah bisa dimulai produksi massal. Ya. Ah. Habis produksi baru dilakukan vaksinasi. Hmm. Ya. Sekarang kita tinggal nunggu giliran kepastian untuk pengembangan vaksin mandiri berarti ya Pak ya? Kapan Ya, bisa dijual dua-duanya. massal? Kita akan menjalankan kebijakan double track. Ya. Jadi yang kerjasama seperti Sinovac tetap kita dorong, Ya. tapi vaksin mandiri tetap dibutuhkan karena negara seperti Indonesia tidak boleh 100% vaksinnya hanya membeli dari pihak luar. Ya, I see. Tapi intinya sekarang yang menenangkan itu bahwa proses pengembangan tidak perlu dikhawatirkan karena masih akan terus berjalan, anggarannya cukup. Sekarang giliran di hilirnya ya Pak ya, bagaimana nanti Kementerian Kesehatan komitmen juga untuk merealisasikan riset yang sudah dilakukan. Begitu ya Pak Bambang ya? Ya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih waktunya di Berita Utama, Pak. Semoga COVID segera berlalu dan hasil riset kita benar-benar dilakukan jadi tidak akan terbengkalai di tengah jalan. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya.